Oke, jadi hari ini gue dapat undangan dari LPKTA, salah satu BSO di Fakultas Teknik, dalam rangka salah satu proyek dari LPKTA, kelompok belajar pemrograman, kalau nggak salah gitu ya, gue lupa. Dan gue diamanahi untuk menjadi pembicara soal programming, soal data science dan machine learning. Acaranya oke, konsepnya juga bagus, dan gue rasa harus banyak melakukan LPKTA atau semua BSO itu harus punya program yang kayak gitu seterusnya, karena itu lumayan bagus untuk pengenalan dunia kerja, dunia pemrograman di dunia kerja, sehingga tiap mahasiswa itu punya gambaran bagaimana realita di dunia kerja, realita pemrograman khususnya di dunia kerja itu seperti apa gitu. Bagus sih konsepnya. Nah, kalau menurut gua, ini feedback dari gua untuk gua sih ya, karena gua melakukan seminar diundang seminar kan nggak terlalu banyak ya, baru 2 kali lah yang ada sedikit praktisnya gitu. Dulu waktu awal gue kerja mungkin tahun 2021-an gitu, itu gue juga pernah diundang sebagai pembicara dari Telkom online, jadi online seminar gitu dari Telkom University. Gua diminta untuk berbicara soal bisnis analis, bisnis intelijen, dan praktis menggunakan Tableau. Sekarang gua diminta untuk presentasi tadi pemrograman, data science, dan machine learning. Nah, yang gua dapat dari 2 kali seminar ini, gue tuh ngerasa bahwa seminar digabung dengan workshop atau digabung dengan sesi latihan, sesi praktek gitu ya, itu tuh gue belum nemu suatu yang efektif dalam hal penyampaian prakteknya gitu. Karena gue rasa nggak bisa praktek suatu tools, suatu misalnya pemrograman, programming, atau suatu apa ya istilahnya, kayak misalnya dulu waktu pertama kali gue online seminar itu yang tentang bisnis intelijen, itu gue diminta untuk praktek menggunakan Tableau dan orang-orang disuruh ngikutin gue gitu kan. Terus kedua, sekarang di LPKTA gue diminta untuk nge-share tentang data science dan praktek pemrograman data science, dan gue sih nambahin tentang proses deployment API, deployment model ke machine learning, ke GCP, dan kita tes API-nya lewat Postman kayak gitu. Gue udah bikin sesimpel mungkin tuh ya. Untuk yang 2 seminar ini, Tableau dan Data Science ini udah gue bikin simple mungkin, nggak banyak-banyak dan nggak terlalu merepresentasikan apa yang gue kerjain di dunia kerja gitu kan. Tapi tetap aja kendalanya adalah susah gitu. Orang-orang ngikutin, gue yakin susah orang-orang ngikutin. Yang Tableau banyak yang ketinggalan, yang data science tadi bahkan gue rasa sih karena banyak errornya juga di tengah jalan gitu pas lagi praktek juga. Gue yakin orang-orang atau teman-teman mahasiswa yang ikut seminar juga ya cuma nonton doang gitu. Jadi gue sorry nih, minta maaf kepada LPKTA kalau gue kurang maksimal untuk praktek, karena ya sebenarnya memang agak susah gitu, nggak bisa dilakuin dalam satu seminar. Bahkan bootcamp aja tentang data science itu bisa ada yang sampai setahun untuk bisa lu menjadi seorang data scientist gitu. Jadi gue rasa emang ya gue belum nemu pattern, atau emang patternnya itu
selalu akan seperti ini. Gue nggak tahu pembicara-pembicara yang lain ya, mungkin pembicaraan lebih hebat gitu di masalah praktek ketika seminar, mungkin orang-orang juga pada ngerti. Tapi gue rasa logika gue ya, berdasarkan pendapat gue, pemikiran gue, susah untuk bisa melakukan praktek di hanya dengan seminar gitu. Jadi ya itu ya feedback dari gue. Kalau misalnya ke depan misalnya nanti ada seminar lagi, gue dapat undangan seminar lagi dan untuk praktek gitu, ya either gue harus mencoba mengimprove cara penyampaian praktek di seminar, atau ya gue harus kasih tahu kepada si penyelenggara bahwa praktek di dalam seminar itu nggak efektif gitu, nggak efisien. Nah, nggak bisa. Menurut gue tuh nggak bisa. Suatu teknis tuh harus dipelajari pelan-pelan. Apalagi kalau orang yang nonton atau audiens ya itu nggak punya experience sebelumnya gitu. Susah gitu kalau nggak punya experience sebelumnya. Jadi gimana ya? Jadi ya mau nggak mau mereka nonton aja gitu, nggak bisa ngikutin. Nah, makanya tadi gue bilang bahwa gue akan coba merangkum semua itu ke dalam GitHub. Nanti gue share ke panitia dan panitia bisa berbagi gitu ke audiensnya. Itu harapannya adalah biar mereka bisa nyoba di rumah tanpa harus kecewa tidak mendapatkan output dari seminar ya gitu. Waktu di Tableau gue nggak bisa bikin GitHub karena Tableau kan sebenarnya itu aplikasi dan kode-kodenya juga ya sebenarnya kode-kodenya bisa di-push ke GitHub ya, tapi gue nggak kepikiran waktu itu. Jadi dalam waktu gue seminar pertama kali itu ya rasa kecewa mungkin ada di audiens, dan gue juga sebenarnya kecewa karena tidak bisa melakukan praktikum yang sangat baik gitu. Tapi ya gue akan berusaha sebaik mungkin lah seperti itu. Jadi itulah kalau menurut gue praktek dalam seminar itu mustahil bisa dilakukan, atau at least sampai sekarang gue gak bisa menemukan cara yang tepat. Jadi kalau seminar penyampaian materi gue prefernya ya udah penyampaian materi aja. Praktek di sesi yang lain atau dibuat emang satu khusus dari awal tuh praktek. Atau kalau misalnya emang mau ada bisa gitu melakukan at least basic data science atau basic business intelligence, ya harus dibuat kurikulumnya kayak sebuah bootcamp gitu, harus dibuat kurikulumnya. Nggak bisa hanya sekedar dikasih seminar satu terus semua orang bisa melakukan basic pemrograman. Itu menurut gue mustahil. Oke? Jadi kedepannya bagus projectnya untuk LPKTA, dan semoga bisa punya program yang kalau misalnya tujuannya untuk membuat tiap anggotanya bisa pemrograman, ya buatlah sebuah kurikulum, nanti cari pembicaranya untuk mengajarkan ini. Tapi perlu diingat bahwa kita harus berproses, jadi nggak bisa hanya dalam mungkin satu jabatan atau satu proker. Ini bisa menjadi beberapa poker, bahkan bisa jadi poker yang estafet ke ke ketua selanjutnya gitu. Oh, satu lagi fun fact adalah LPKTA dari angkatan gua sampai angkatan nggak tahu, mungkin angkatan 2021 atau 2022 gitu, atau 2022 ya. Ya pokoknya sampai angkatan di setelah gua gitu, di bawah gua itu kan anak TNTF ya, maksudnya ketuanya adalah anak teknik fisika atau TNTF lah. Dan sekarang gua baru tahu bahwa LPKTA dipimpin oleh orang non TNTF, orang non tekfis. Nggak salah dari Tekim ya, nggak teknik lingkungan, nggak salah. Wah, akhirnya mitos legenda teknik fisika yang lebih jago organisasi itu terpatahkan juga gitu. Sebenarnya ya emang di tekfis itu
emang di apa ya, mitosnya itu di fakultas teknik itu organisasi itu biasanya paling banyak dikuasai dipimpin atau staff-staffnya paling banyak itu dari teknik fisika. Atau kenapa, mungkin sebagai pelarian kali ya, karena teknik fisika itu sulit. banyak banyak mata kuliahnya tidak menjurus, sangat general, itu yang bikin orang-orang yang masuk teknik fisika sangat melelahkan, pasti sangat penuh perjuangan. Tapi oke, semangat lah ya buat kalian kuliah di teknik fisika UGM, kuliah di UGM, kuliah di fakultas teknik UGM, dan di berorganisasi di LPKTA. Oke, jadi itu aja video gue hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.